Ibu lihat semua sudah pada senyum-senyum yang manis. Apalagi yang ulang tahun kemarin ya, kelihatan banget nih. Hari ini cerah sekali. Apalagi Samuel. Samuel sudah gunting rambut ya. Oke. Sekarang kita akan berdoa. Namun Ibu mau minta Aruni untuk menyalakan kameranya dulu. Aruni boleh nyalakan kameranya, Nak? Oke, terima kasih Aruni. Sekarang kita akan berdoa. Ibu mau meminta Amel untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan. Tidak apa-apa, Bu. Soalnya partisipannya cuma 9 orang. Dan tidak apa-apa, nanti kita tunggu teman-teman yang lain untuk join saja ya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami tadi malam. Terima kasih juga karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Sekarang kami mau belajar, berkatilah belajar kami agar kami bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu Michelle atau Ibu Sumi dengan baik. Semoga Ibu Michelle atau Ibu Sumi yang menjelaskan juga bisa menjelaskan dengan baik dan bisa kami pahami Tuhan. Terima kasih. Yang nomor Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Amel sudah berdoa untuk kita. Ibu mau kasih tugas untuk Aruni. Aruni, Ibu mau kasih tugas untuk Aruni chat teman-teman di grup untuk minta mereka untuk bergabung ya di kelas karena kelas mau dimulai. Oke, Aruni bisa? Oke. Kita tunggu sampai 10.15. Kalau anak-anak teman-teman kalian tidak masuk lagi, berarti kita hanya bersembilan. Ya. Oke. Kalau gitu sambil menunggu teman-teman yang lain, Ibu mau minta kalian yang sudah masuk untuk mengisi link ya. Link refleksi mengenai formatif kemarin. Oke, Ibu akan kirimkan ya. Kalian bisa buka di chat ya, di chat Ibu kirimkan link untuk kalian isi. Oke, Amel sedang senyum-senyum. Oke, boleh diisi ya linknya. Jawab dengan jujur. Oke, Samuel sudah mulai gerah ya. Padahal Samuel baru kemarin ulang tahun. Samuel harus hari ini harus yang paling semangat. Ibu mau lihat Samuel dan Henry hari ini yang paling semangat untuk belajar ya. Boleh diisi ya linknya. Oke, Ibu akan cek di sini ya yang sudah mengisi siapa saja. Oke, yang sudah boleh angkat tangan, boleh ini ya, respon ke Ibu. Samuel sudah? Oke, terima kasih. Henry sudah?
Indah sudah? Apakah Indah sudah mengisi linknya, Nak? Oke, Indah sepertinya tidak. Oh, ya. Makasih ya. Amel sudah mengisi linknya, Nak. Oke. Aruni sudah? Apakah Aruni sudah mengisi linknya? Oke, terima kasih. Steinar boleh nyalakan kameranya ya. Oke, karena sudah lewat dari jam 11:15 ya. Jadi kita akan mulai saja pembelajarannya. Nanti teman-teman yang hari ini belum masuk ya. Nanti Ibu catat nama-namanya. Oke. Sekarang Ibu mau minta kalian untuk senyum dulu sebelum kita mulai. Harus senyum yang manis. Samuel tidak senyum ya, Ibu tidak lihat Samuel senyum. Indah senyumnya manis sekali. Oke, Amel mana senyumnya? Oke, Aruni dan Steiner. Oke. Sekarang kita akan masuk pada materi baru. Terima kasih ya untuk anak-anak sudah mengisi link. Apakah PPT Ibu terlihat? Kalau terlihat, oh belum ya? Oke, sudah? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mulai kelas kita. Ibu mau untuk anak-anak duduk yang rapi, duduk yang tegak. Kalau biasanya tuh ya, kalau cowok ganteng dan cewek cantik tuh duduknya harus rapi supaya bisa terpancar gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai ya kelas yang pertama bilangan bulat. Kemudian yang kedua dengan menggunakan si penanda latihan soal dan nah sampai V yang bulat sudah mengisi linknya boleh isi Ibu di boleh di sini. Kemudian ada di ini Risa boleh menyalakan kameranya. Ini sudah Ibu kirimkan di Zoom. Oh, tidak ada ya? Oke, Ibu kirimkan lagi ya. Oke, terima kasih Vanda responnya. Oke, boleh diisi ya. Ibu kasih waktu sampai 12.25. Kenapa, Nak? Oke, Aruni boleh matikan mikrofonnya ya. Sampai 12.25. 11.25 ya. Oke, sepertinya sudah beberapa anak-anak yang tersenyum ya, kayaknya sudah selesai mengisi formnya. Benar? Nanti Ibu Michelle akan cek lagi ya. Bagi yang belum mengisi, nanti boleh mengisi setelah kelas ataupun nantilah setelah anak-anak tidak mengerjakan tugas lagi yang banyak. Oke, sekarang kita akan ada sifat operasi bilangan bulat, sifat komutatif. Ya, sifat komutatif itu punya kata kunci ya. Jadi punya kata yang bisa menggambarkan sifat komutatif itu, yaitu pertukaran. Oke, pertukaran ya. Sekarang time to sharing. Oke, tadi anak-anak sudah menonton ya video 5 menit. Tidak sampai 5 menit videonya. Siapa yang mau sharing? Boleh langsung angkat tangannya dan berikan reaction. Kalau ada yang mau sharing, sebelum Ibu Michelle tunjuk. Ada yang mau? Oke, Henry, silakan. Kita itu belajar tentang komutatif. Oke. Kita tadi belajar tentang komutatif. Itu sama dengan pertukaran. Rumusnya itu A plus B sama dengan B plus A. Oke, itu saja Henry.
Oke, terima kasih Henry. Jadi kita tadi kalau di video Ibu kirimkan videonya itu mengenai penjumlahan saja ya, penjumlahan menggunakan sifat komutatif. Rumus yang dikatakan Henry sudah benar ya. Jadi rumusnya itu, oke, sifat komutatif itu adalah kata kuncinya pertukaran tempat. Jadi anak-anak bisa ingat ya. Oke, Aruni boleh matikan mikrofonnya, Nak. Yang belum nyalakan kamera boleh nyalakan ya, ada Petera. Oke, Aruni juga belum nyalakan kamera. Oke. Jadi, boleh celo. Jadi untuk sifat komutatif ini pertukaran tempat. Jadi anak-anak hanya ingat pertukaran tempat. Oke. Nah, berlaku hanya untuk operasi penjumlahan dan juga pengurangan dan pembagian kira-kira bisa menggunakan sifat komutatif tidak, Nathan? Kira-kira pengurangan dan pembagian bisa menggunakan sifat komutatif tidak, Nathan? Halo, Nathan. Oke, Nathan tidak mendengarkan. Ada yang mau membantu Nathan? Devan? Ya, Bu. Kalau pengurangan dan pembagian kira-kira bisa menggunakan sifat komutatif Apa, Bu? tidak? Suaranya Ibu kecil. Kalau sifat pengurangan dan pembagian bisa digunakan tidak untuk sifat komutatif? Bisa, Kalau Bu. Devan baca di Oke, terima kasih Devan. Di PPT Ibu sudah ada tulisan yang berwarna putih ya. Oke. Terima kasih Devan. Jadi di PPT Ibu sudah tertulis berlaku hanya. Kalau hanya berarti tidak penjumlahan dan perkalian saja. Oke, anak-anak nanti boleh catat ya. Untuk penjumlahan, rumusnya A ditambah B sama dengan B tambah A. Ruas kiri berpindah, kalau ke ruas kanan dia di belakang tanda plus. Dia berpindah ke ruas kanan, dia berada pada di depan tanda tambah. Oke? Jadi anak-anak bisa lihat ya, itu menurut Ibu penjumlahan untuk sifat komutatif masih sangat mudah ya untuk anak-anak pahami. Oke? Ibu lihat di sini Celo sedang sibuk bermain sendiri. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan tentang rumus perkalian juga. Jadi rumus perkalian juga sama ya anak-anak. Hanya saja tandanya yang berbeda. Tandanya saja yang berbeda. Kalau di penjumlahan tandanya kali. Oke? Oh iya, maaf. Ibu Michelle lupa. Ibu Michelle akan memberikan satu challenge untuk anak-anak. Namanya challenge-nya adalah Tutor and Tuti Challenge. Jadi Ibu Michelle pada akhir kelas ini Ibu Michelle akan memberikan nama-nama yang menjadi tutor atau orang yang bisa memahami tentang materi hari ini dengan sangat baik. Jadi yang semua harus benar-benar memahami ya, supaya ketika dia menjadi tutor, yang tutinya itu bisa tanya kepada tutornya. Oke, jadi anak-anak harus perhatikan dengan baik hari ini. Selanjutnya, kita bahas contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Ibu Michelle punya kotak-kotak ya. Di sini Ibu Michelle punya banyak sekali kotak. Ada yang bisa membantu Ibu kiri ini yang Ibu Michelle lingkari ini ada berapa jumlahnya? Ibu Michelle mau tunggu. Ada yang mau menjawab? Boleh langsung nyalakan mikrofonnya. 3. 6. Ada berapa Nathan? 6. Oke, benar ya. 6. 6 ditambah. Ini ada tanda tambah ya. Ada ruas kanan ini, sebelah kanan. Yang lain, Ibu catat ya, yang tadi sudah menjawab 2. sendiri. Oke, Nathan. 2, Bu. Siapa itu? Indah dan siapa tadi yang menjawab? Henry, oke. 2. Oke, 2. Berarti kalau 6 ditambah 2, hasilnya berapa? Ibu mau minta Celo. 6 ditambah 2, hasilnya berapa, Celo? Enam ditambah 2, hasilnya berapa, Nak? Suara Celo tidak terdengar ya. Oke, kalau gitu kita minta Natalia. Coba Natalia 6 ditambah 2. Sama dengan berapa Natalia? Hitung kotak yang sebelah bawah. 8. Oke, jadi hasilnya adalah 8. Di sini 6 ditambah 6 kotak ditambah 2 kotak, hasilnya 8 kotak. Nah, ini masih penjumlahan biasanya ditukar. Posisinya ditukar. Jadi anak-anak bisa lihat ya gambarnya berpindah tempat. Tadi yang di 2 kotak. Nah, sedangkan yang kotak ada 6 kotak tadi yang sebelah kiri, dia pindahnya ke sebelah kanan. Jadi ada 6. Hasilnya sama ya.
hasilnya adalah 8. Oke, benar Devan. Devan, berarti Ibu yakin Devan sudah memahami ya. Sampai Devan sudah ngangguk-ngangguk berarti Devan sudah memahami. Oke, yang anak-anak harus ingat kalau sifat komutatif itu posisi ditukar, kemudian hasilnya tetap sama. Hasil dari penjumlahan ataupun perkaliannya tetap sama. Jadi contohnya 6 ditambah 2 pada ruas Ibu kasih centang. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Sama tidak dengan ruas kanan yang Ibu kasih centang ini? Oke, sama tidak hasilnya? Sama ya. 2 ditambah 6 juga hasilnya 8. Oke. Oke, sekarang Ibu punya contoh soal yang boleh anak-anak kerjakan dulu. Coba anak-anak kerjakan. Ibu Michelle sudah memberikan langsung ya. Jadi posisinya sudah ditukar. Anak-anak hanya menentukan apakah dia menggunakan sifat komutatif atau tidak. Kalau dilihat dari hasilnya. Apakah hasilnya sama atau tidak. Coba. Ibu Michelle kasih waktu sampai 12.35. 2 menit saja. Oke, 2 menit saja. Oke, bagi Tisha boleh nyalakan kameranya ya, Nak. Satu menit lagi. Yang sudah boleh langsung respon ya, pakai jempol. Supaya Ibu Michelle tahu kalau kalian sudah selesai. Oke, terima kasih Devan. Wah, Ibu bangga ya, berarti Devan hari ini sudah memahami. Oke. Ada lagi yang sudah selesai selain Devan? Nathan sudah selesai? Oke, Nathan juga. Luar biasa. Oke. Aruni dan Tisha boleh nyalakan kameranya ya. Amel juga sudah. Terima kasih. Oke, sudah waktunya untuk kita sama-sama mengerjakan. Ada yang mau mengerjakan? Dan Ibu mau kasih satu pertanyaan dulu. Apakah yang nomor 1 itu hasilnya kita bisa menggunakan sifat komutatif? Ada yang mau menjawab? Oke, Ibu tadi yang angkat tangan pertama adalah oke, ada Henry yang angkat tangan lagi. Oke, silakan Henry untuk nomor 1. Dia itu sifat komutatif. Oke, kenapa bisa sifat komutatif Henry? Karena 12 tambah 15 itu kan 27. Maka 15 tambah 12 juga sama dengan 27. Oke, kita lihat hasilnya ya. 27. Oke, benar ya. Yeay, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, Ibu lihat di sini yang sedang mengantuk mungkin ya. Ada Petera, kemudian ada, oke Nathan sudah mulai kecapean ya Nathan. Oke, tidak apa-apa ya. Selanjutnya nomor 2. Ada yang ingin menjawab? Ibu lihat ada yang angkat tangan. Steiner ya. Oke, boleh Steiner. Jawabannya 1. Jawabannya sama dengan jawaban yang Ibu tampil. Tambah 7. 2. Gimana Steiner? Oke, sambil oke. Kita tunggu Steiner. 2. Oke, berarti itu menggunakan apakah bisa dikatakan bahwa menggunakan sifat kumulatif atau tidak? Kalau Steiner jawabannya 2. Bisa tidak Steiner? Berarti jawabannya berbeda ya Steiner? Hasilnya berbeda, benar? 2 dan 1 hasilnya. Oke, ada lagi yang ingin membantu Steiner? Oke, Ibu mau minta Amel.
Coba Amel. Halo Amel. Ya, halo Bu. Suara saya kedengeran? Dengeran nak? Menurut saya itu Oke, Amel sepertinya bingung ya. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih untuk Amel dan Steiner ya yang sudah mau berusaha untuk menjawab. Jadi, kita lihat diri. 8 ditambah min 7. Kira-kira hasilnya berapa? Kalau 8 tambah min 7. Hasilnya adalah 1 ya. Bu. Iya, terima kasih Henry. Hasilnya 1. Kemudian kalau kita lihat di ruas kanan, min 7 ditambah 8. Ini posisinya ditukar saja ya anak-anak. Jadi min 7 yang tadinya di belakang tanda plus, sekarang di depan tanda plus. Kemudian 8 yang tadinya di depan tanda plus, sekarang jadinya di belakang tanda plus. Jadi hanya ditukar saja posisinya. Oke? Nah, hasilnya sama. Hasilnya tetap sama. 1 dan 1. Jadi 8 ditambah min 7 hasilnya 1. Sama saja dengan min 7 ditambah 8 hasilnya 1. Berarti bisa dikatakan kalau ini perhitungan ini, operasi penjumlahan ini kita menggunakan sifat komutatif. Ya, jadi anak-anak hanya harus mengingat pertukaran posisi dari bilangan tersebut, ya. Itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi posisinya hanya ditukar, kemudian hasilnya sama. Kalau hasilnya tidak sama, berarti ada yang salah mengerjakan atau soalnya yang salah, oke? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat komutatif perkalian. Ibu Michelle mau kasih ilustrasi. Jadi di sini Vanda punya telur ya. Oke, Vanda punya jangan. Oke, Samuel kenapa nak? Oke, boleh nak. Jadi Vanda punya 6 mainan pertama, kemudian dikali dengan 2 lagi. Oke, kalau dikali 2 berarti 6 dikali 2 hasilnya berapa Petera? Oke, Petera bingung ya. Petera kenapa tidak memperhatikan ibu? Tidak, Bu. Apa pertanyaannya? Ibu tanya. Oke, 6 dikali 2 hasilnya berapa Petera? 12. 12. Berarti kalau kita lihat hasilnya di sini, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 12 mainan yang Vanda punya. Nah, kalau kita pakai sifat komutatif atau pindah posisi atau posisinya ditukar, apakah hasilnya sama atau tidak? Di sini kita putar, kemudian dikali dengan 6. 6 ya. Jadi kalau dilihat di sini posisinya berubah atau tidak? Coba Ibu mau tanya untuk Risha. Risha kira-kira posisinya berubah atau tidak? Halo Risha. Posisinya berubah atau tidak Risha? Ya, Bu. Posisinya berubah atau tidak nak? 6 dikali 2 kalau posisinya ditukar 2 kali 6. Berarti itu posisinya berubah atau tidak? Berubah. Berubah ya. Berarti kalau sifat komutatif. Oke, Ibu sangat suka sama Risa ya. Risa menjawab dengan sangat baik. Oke, dipertahankan ya. Berarti kalau sifat komutatif itu di perkalian tetap sama dengan penjumlahan. Oke, Amel? Oke. Berarti hasilnya juga 12. 2 dikali 6 hasilnya 12. Nah, sekarang Ibu Michelle punya contoh soal yang boleh anak-anak kerjakan dulu. Boleh dikerjakan. Yang akan mengerjakan nanti adalah Tisha nomor 1. Dan yang nomor 2 adalah Aruni. Ibu kasih waktu sampai 11.44. 1 menit saja. Kira-kira hasilnya sama atau tidak? Walaupun posisinya ditukar. Oke. Sekarang kita minta Tisha duluan. Tisha nomor 1.
Kira-kira hasilnya sama tidak Tisha kalau dikalikan? Posisinya sudah Sama, Bu. ditukar hasil. Sama, oke. Berarti kalau sama, hasilnya adalah min 56. Benar atau salah Tisha? Benar atau salah Tisha hasilnya? Makanya mana Maria? Oke, Ibu tidak bisa mendengarkan suara Tisha ya karena ada yang berbicara. Oke, ada yang berbicara. Ibu tidak bisa mendengarkan suara Tisha. Kira-kira siapa yang berbicara? Oke, boleh Tisha ulangi lagi Tisha? Oke, Tisha boleh ulangi. Hasil yang Tisha dapatkan berapa, Nak? Negatif 56, Bu. Oke, negatif 56. Jadi benar ya, kalau posisinya ditukar 8 kali min 7 atau ditukar jadi min 7 dikali 8 hasilnya 56. Berarti Tisha bekerja dengan baik ya. Terima kasih Tisha. Oke, Tisha boleh senyum dulu dong. Jangan tegang. Oke, Tisha boleh senyum dulu yang manis. Oke, sekarang selanjutnya Aruni. Aruni kerjakan nomor 2. Kira-kira kalau pakai sifat komutatif, kenapa Aruni? Iya, Bu. Hasilnya sama tidak? Sama, Bu. Sama, hasilnya berapa? 5 kali 4 itu 20. Kalau 4 kali 5 juga tetap 20. Oke, hasilnya 20. Berarti kalau posisinya ditukar, hasilnya tetap sama ya. Kalau kita pakai sifat komutatif. Nah, oke. Kita sudah sampai di materi terakhir. Sekarang Ibu Michelle mau ajak anak-anak untuk main games. Jadi, sebentar Ibu Michelle akan kirimkan link gamesnya ya. Oke, anak-anak boleh siap-siap dulu sebelum kita main games. Boleh minum air dulu ya. Siapkan tenaga kalian, oke? Oke, anak-anak boleh masuk di link yang Ibu Michelle kirimkan. Waktunya sangat cepat, jadi siapa yang beruntung, dia yang akan mendapat. Sudah ada yang masuk? Coba Ibu Michelle lihat ya. Kalau sudah masuk, anak-anak boleh Tidak masuk bisa, Bu. dengan- Tidak bisa Oke. dipencet, Bu. Tidak bisa buka. Oke, kalau gitu anak-anak boleh langsung buka di Google ya atau browser anak-anak sendiri. Ketik join my quiz. myquiz.com. Oke, join myquiz.com. Kodenya 719096. Ibu Michelle sudah kirimkan ya. Oke. Apakah ada yang sudah masuk? Di sini belum ya, belum ada yang masuk di kuisnya Ibu Michelle. Oke. Apakah kesusahan anak-anak? Oke, ada Nathaniel, Amel sudah masuk, Devan sudah masuk. Masih ada yang belum masuk lagi. Ya, Petera tidak masuk, Nak. Henry sudah masuk. Di sini sudah masuk ya. Oke, Indah sedang loading ya. Pano baru masuk ya. Yang belum menyalakan kamera boleh nyalakan kameranya. Ada Pano, ada Celo. Oke, Celo sudah nyalakan. Nathan, Devan. Oke, Devan sudah ya. Aruni sudah masuk. Tisha sudah masuk. Saya pakai HP, Bu. Ya, mati kameranya kalau misalnya. Oke, Nak. Oke. Yang memakai HP boleh juga kameranya pakai HP, Bu. dimatikan. Oke, Nak. Fanda sudah masuk ya. Kita akan mulai. Tunggu sampai semuanya sudah masuk dulu. Oke. S ini siapa ya? Siapa yang namanya S?
S ini ada yang namanya S? Samuel ya? Ini Samuel ya? Oke, masih 8 orang. Natalia sudah masuk ya, Cielo juga sudah masuk. Steiner belum masuk. Oke. Berarti kita mulai saja ya. Yang tidak dapat masuk ya sudah tidak apa-apa ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah ada ya yang menjadi juaranya hari ini. Oke. Ibu lihat masih ada yang masih mengerjakan ya. Jadi kita tunggu sampai semua mengerjakan. Ibu akan baca yang peringkat 1 sampai peringkat 3. Tapi yang akan mendapatkan poin adalah hanya peringkat 1 saja ya hari ini. Yang dapat peringkat 1 dia yang dapat poin hari ini. Berarti dia sangat memahami materi hari ini ya. Oke, kita tunggu lagi. Masih ada 2 orang yang tidak mengerjakan. Ada Natalia dan juga S. S ini apakah Samuel? Oke, sepertinya tidak ada pergerakan lagi ya. Semua sudah mengerjakan. Celo masih mengerjakan ya? Oke, Ibu akan menjelaskan kenapa sampai Henry benar semua, tapi dapat peringkat 4 ya. Oke, sudah selesai hari ini. Ibu akhiri ya. Oke, jadi yang mendapatkan juaranya adalah, bentar ya. Yang mendapatkan juaranya ada, PT Ibu sudah terlihat anak-anak? Belum ya? Yang mendapatkan juara hari ini jatuh kepada oke, boleh tepuk tangan semuanya ya. Oke, nah, the winner is Nathan. Oke, berarti Nathan sangat-sangat memahami materi hari ini. Benar, Nathan? Benar tidak, Nathan? Oke. Oke, Nathan tidak. Oke, kenapa sampai Henry dan ada beberapa anak-anak yang menjawab dengan benar tapi dapatnya peringkat di bawah peringkat 1 karena kecepatan juga ya. Jadi siapa yang paling cepat menjawab itu dia yang akan mendapatkan peringkat 1. Tapi tidak boleh bersedih hati ya. Nanti kita akan main games lagi. Oke. Nathan hari ini dapat poin dari Ibu Michelle. Nah, sekarang kita akan tidak apa-apa. Nah, oke, Ibu Michelle akan tuliskan jawabannya di sini. Jadi ditukar saja. Jadi yang min 7 di tanda plus. Kemudian min 15 yang tadi kosong ya, tidak ada jawabannya di sebelah ruas kiri dipindahkan ke yang titik-titik itu. Jadi hanya dipindahkan. Anak-anak harus ingat itu ya, hanya dipindahkan. Selanjutnya soal nomor 2 sama ya, jawabannya hanya dipindahkan. Kemudian nomor 3, nomor 4. Oke, dan sisa soalnya itu mengenai pengertian ya, pengertian dari sifat kumulatif itu seperti apa. Oke, jadi apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Michelle sebelum kita mengakhiri kelas?
Oke, tidak ada ya. Berarti Ibu percaya kalian sudah memahami. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas, harusnya bisa dapat 100 semua ya. Oke. Nah, sekarang Ibu Michelle tadi sudah katakan Ibu Michelle punya challenge untuk kalian. Tutor and tuti challenge. Di sini ada 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Masing-masing kelompok ini berpasangan. Ibu Michelle taruhnya berpasangan. Tapi dalam satu kelompok. Pasangan di kelompok 1 ada Henry dan Kenneth, Celo dan Putri, Tisha dan Panda, Indah dan Natalia, Beatrice dan Sela. Untuk kelompok 2 ada Samuel dan Yanuar, Nathan dan Petera, Amel dan Aruni, Pano dan Devan, Risha dengan Steiner. Nama-nama yang di bold itu dia yang akan menjadi tutor atau guru. Oke? Guru untuk temannya. Jadi Ibu harap kalian harus belajar ya. Belajar kembali materinya. Jadi kalau teman kalian ada yang tidak memahami, kalian harus mengajarkan. Dan yang menjadi tuti, kalian harus bertanya jika tidak mengerti. Bertanya kepada tutor kalian. Oke? Ibu akan lihat hasil kerja kalian nanti hari Rabu ketika Ibu Michelle kasih tugas untuk sifat. Ada 3 sifat. Jadi Ibu Michelle akan lihat apakah. Jadi nilainya harus bagus ya. Nama yang di bold akan menjadi tutor. Ingat ya. Jadi Henry akan menjadi tutor kepada Kenneth, Celo akan menjadi tutor kepada Putri, Tisha akan menjadi tutor kepada Vanda dan seterusnya. Boleh dicatat ya partnernya, teman kalian. Samuel ingat untuk Yanwar. Oke? Catat nama kalian saja. Oke, sudah. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Sekarang Ibu bisa mau tanya apa yang kalian sudah pahami hari ini. Kita mau tanya untuk yang peringkat 1 dulu, Nathan. Ya. Oke, apa yang Nathan pahami hari ini? Untuk materi hari ini. Apa sifat komutatif? Ya, kalau sifat komutatif itu seperti apa? Apa hanya bisa dirumuskan kepada penjumlahan dan perkalian? Ada lagi? Sini, saya lagi ya. Oke, kalau gitu kita minta yang lain. Sama. Kita minta. Oke, terima kasih Nathan. Sekarang. Oke, kalau Tuti dan tutor sama-sama memahami, terima kasih Henry pertanyaannya. Kalau Tuti dan tutor sama-sama memahami, berarti kalian boleh latihan-latihan soal ya, latihan soal yang ada di buku kalian. Oke, di buku SPS-nya kalian. Jadi boleh latihan-latihan soal saja untuk mengasah diri kalian. Oke? Seperti itu ya Henry. Sekarang Ibu mau minta untuk Celo. Kira-kira apa yang Celo pahami hari ini selain yang dikatakan oleh Nathan? Oke, suara Celo tidak terdengar ya. Oke, kalau gitu Celo boleh jawab di chat saja. Sambil menunggu jawaban dari Celo, Ibu Michelle ingin mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di classroom. Oke, itu soalnya sangat mudah, jadi Ibu Michelle hanya kasih batasan hari Selasa besok jam 7 malam terakhir. Soalnya sangat mudah ya, sama seperti games tadi, itu sangat mudah loh. Jadi anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Oke, jangan ada yang terlambat mengumpulkan. Oke, siap. Celo boleh jawab di chat saja ya. Kita tunggu jawaban dari Celo, sudah? Oke. Nah, begitu. Saatnya waktu untuk refleksi. Refleksinya anak-anak bisa isi dari form refleksi yang Ibu Michelle berikan. Oke, anak-anak boleh isi ya di form refleksinya hari ini. Jawab dengan jujur dan sesuai apa yang kalian rasakan. Oke, waktu untuk mengisi Google Form-nya sudah selesai ya. Jadi anak-anak sudah boleh selesai mengisi Google Form-nya.
Terima kasih untuk kelas hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang Ibu Michelle ajarkan hari ini. Kalau tidak bisa belum memahami dengan baik, boleh nonton ya video yang Ibu Michelle berikan di Classroom. Oke, Ibu mau minta untuk hari ini yang berdoa adalah Ibu mau minta Vano untuk memimpin dalam doa. Kalau tulis panjang, kalau tulis apa, tapi kalau dia Halo Vano. kalau tulis sama. Oke, Vano tidak dengar ya. Kalau gitu Samuel, Ibu minta Samuel untuk pimpin kita di dalam doa untuk menutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar, Tuhan. Sekarang kami mau istirahat, Tuhan. Tolong berkati hari-hari kami dan terima kasih atas waktu yang Kau telah berikan untuk kami. Setelah ini kami akan istirahat, Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Tugasnya Ibu Misa sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Bisa dicek ya latihan soalnya tentang sifat komutatif. Nah, dan video penjelasan hari ini ya. Jumpa.